Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM 210504076. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah HKI, dosen pengampu Bu Marniarani SHMH. Putusan pertama. Putusan 1300 KPDT titik sus HKI 2017, yang dimana EIK Engineering SDN BHD bersengketa melawan PT Engineering Indonesia Karya yang diwakili oleh Direktur Utama, bahwa perusahaan penggugat EIK Engineering SDN BHD adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2006 dan bergerak pada bidang usaha produksi mesin penggali amfibi beserta produksi alat-alat perlengkapan untuk berbagai model mesin pengeruk amfibi dengan pusat pabrik berada di negara Malaysia. Penggugat menggunakan lahan seluas 300 kaki untuk proses produksi dan juga didukung oleh lebih dari 300 karyawan tetap. Penggugat adalah produsen mesin pengeruk terbesar di wilayah Asia Tenggara dan telah memperoleh berbagai penghargaan dan pengakuan atas kualitas produksi mesin penggeruk yang diproduknya, bahwa mesin penggeruk yang diproduksi oleh penggugat diperdagangkan dengan menggunakan merek dagang EIK, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, maka gugatan penggugat terhadap tergugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek, bahwa pada awal tahun 2012 penggugat bermaksud untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia, yaitu dengan cara menunjukkan distributor resmi untuk mendistribusikan produk-produk ekskavator milik penggugat di Indonesia. Setelah cukup lama menjajaki pasar di Indonesia, maka akhirnya berdirilah PT Engineering Karya Indonesia tergugat di dalam perkara ini, bahwa hubungan distribusi antara penggugat dan tergugat tertuang dalam sebuah distributor agreement atau perjanjian distribusi yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan berlaku selama 3 tahun semenjak ditandatanganinya perjanjian distribusi. Perjanjian distribusi mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015. Bahwa setelah berakhirnya perjanjian distribusi antara penggugat dengan tergugat, penggugat kemudian menunjukkan perusahaan lain di Indonesia untuk menjadi distributornya, yaitu sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta dan bernama PT Trikarya Abadi Prima. Bahwa selama masa perjanjian distribusi antara penggugat dengan PT Trikarya Abadi Prima, penggugat telah berkali-kali mengirimkan produk dengan merek EIK dengan diedarkan oleh PT Trikarya Abadi Prima di Indonesia. Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil mengenai PT Trikarya Abadi Prima sebagai distributor penggugat di Indonesia untuk menggantikan tergugat, dan juga bukti pengiriman produk-produk dengan merek EIK milik penggugat kepada PT Trikarya Abadi Prima. Bahwa ternyata sekitar bulan Februari 2016, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Markas Besar Polisi Republik Indonesia melakukan pengelolaan dan penyitaan terhadap PT Trikarya Abadi Prima berdasarkan dugaan adanya pelanggaran hak atas merek milik tergugat. Berdasarkan keterangan yang diterima oleh PT Trikarya Abadi Prima yang petugas Mabes Polri, ternyata memang benar bahwa tergugat telah mengajukan laporan tindak pidana terhadap PT Trikarya Abadi Prima berdasarkan dugaan pelanggaran hak atas merek EIK yang terdaftar atas nama tergugat di kantor turut tergugat. Bahwa adanya unsur kata EIK dalam huruf kapital pada desain kotak yang dipadukan dengan garis strip, di mana penetapan kata EIK tersebut adalah di atas garis strip dalam kombinasi warna merah, hitam, dan putih merek EIK. Termohon kasasi tersebut nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama merek EIK milik
pemohon kasasi bahwa selain daripada persamaan pada unsur-unsur pembentukan merek di atas, mengingat bahwa merek EIK milik termohon kasasi didaftarkan karena terinspirasi oleh merek EIK milik pemohon kasasi, maka sudah jelas terdapat persamaan kelas barana dan iens barana, yaitu sama-sama melindungi jenis barang yang sama di kelas 7. Terdapat ketentuan penjelasan pada pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa pemohon yang beretikat baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara fayak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk memboncang, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibatkan kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, pengecoh, atau penyesatan konsumen. Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dan pemohon kasasi dikabulkan, maka termohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 2015 Tahun 2001 tentang merek dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang peraturan perundang-undangan lain bersangkutan. Yang dimana dalam putusan ini pengadilan mengabulkan semua gugatan penggugat seluruhnya. Putusan yang kedua, nomor 5/PDT merek /2020/PN Niaga SBY, yang dimana Ansman Co. Ltd bersengketa dengan PT Sungsun Satria, yang dimana penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Negeri 6 Juli 2020 dalam register nomor 5/PDT/SUS merek /2020/PN Niaga SBY telah mengajukan gugatan sebagian berikut bahwa penggugat merupakan badan hukum atau perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum di negara Korea Selatan. Penggugat memulai bisnis sejak 1 Februari 1974 dan terdaftar sejak 4 Juli 1996 berdasarkan Certificate of Business Registration, bahwa sejak 1 Februari 1974 penggugat memulai bisnis di Korea Selatan dengan menggunakan merek dagang Handsome sebagai bagian esensial dan sesuai dengan nama badan hukum penggugat, dan tidak ada pihak lain yang menggunakan merek dagang tersebut. Berdasarkan hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat antara merek dagang Handsome dengan nama perusahaan penggugat yang juga menggunakan kata-kata Handsome, dan menunjukkan penggugat adalah pemilik sekaligus pihak yang pertama kali menggunakan merek dagang Handsome. Bahwa karena kata Handsome yang digunakan sebagai merek adalah merupakan bagian yang esensial dari nama badan hukum penggugat yakni Handsome Co. Ltd dan seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemakaian oleh pihak lain tanpa seizin dari penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 Konvensi Paris, bahwa yang dilakukan oleh tergugat dengan mendaftarkan dan menggunakan merek dagang Handsome di Indonesia tak lain untuk memperoleh keuntungan besar tanpa harus melakukan upaya memverifikasikan merek dagang Handsome di Indonesia, sehingga menyesatkan konsumen mengenai asal-usul produk tersebut, dan konsumen akan menganggap bahwa produk atas merek dagang Handsome yang digunakan oleh tergugat merupakan milik penggugat. Bahwa turut tergugat diikut sertakan dalam perkara ini adalah untuk ketentuan pasal 91 Junto, pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, sehingga turut tergugat bersikap netral dalam hal ini pada pasal 1. Pada pasal 91 yang pertama, pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan oleh dalam berita resmi merek. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan penghapusan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75 diatur dengan peraturan pemerintahan. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak namun tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagian berikut. Yang pertama, bahwa tergugat sama sekali tidak ada niat yang tidak baik dalam pengajuan atau pendaftaran merek ini. Terbukti telah terdaftar dengan nomor IDM 00065256 dan diberikan perlindungan terhadap merek yang kami ajukan selama 10 tahun mulai tanggal 30 September 2016 sampai tanggal 30 September 2026 oleh Kementerian Hukum dan HAM dan telah sesuai dengan surat-surat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 4 terpenuhi. Menimbang bahwa pihak penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing di depan persidangan pada tanggal 10 Desember 2020. Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa akhirnya para pihak dalam putusan ini menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan dimohon putusan. Putusan ketiga, nomor 525 K/PDT.SUS/HKI/2020, yang dimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yang diwakili Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual bersengketa dengan PT Kiki Wijaya Plastik. Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan semua gugatan penggugat. Yang dua, menyatakan tergugat 1 tidak bertekad baik karena memproduksi tas dari plastik atau kresek yang meniru sertifikat merek milik penggugat nomor pendaftaran 367904 tanggal pengajuan 15 Februari 1996, etiket merek kilat dasar merah kelas barang atau jasa. 3. Membatalkan sertifikat merek etiket merek kilat terdaftar nomor 311840 uraian warna hitam di atas putih kelas barang atau jasa milik tergugat 1. Menghukum tergugat 1 untuk membayar semua biaya perkara ini timbul. 5. Memerintahkan tergugat 2 tunduk dan melaksanakan amar isi putusan perkara ini. Eksepsi tergugat 1, eksepsi tergugat 1, eksepsi tergugat tidak jelas. Eksepsi gugatan penggugat telah daluarsa. Eksepsi tergugat 2, obscure libel, gugatan salah objek sengketa. Mengadili. Yang 1, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Yang pertama, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2. PT Kiki Wijaya Plastik. 2. Membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 4/PDT.SUS HKI/merek/2019 PN Niaga SB tanggal 27 Agustus 2019. Mengadili sendiri. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari penggugat. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang ketiga, menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar 5 juta rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh I Gusti Agung
Sumanata SHMH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Haji Panji Widakdo SHMH dan Dr. Dwi Sugiarto SHMH, Hakim-Hakim Agung sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan Nini Eva Justina SHMH, panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak. Putusan yang keempat. Nomor 4. Putusan yang keempat. Nomor 4 garing PDT titik sus HKI garing merek garing 2019 garing PN Niaga SBY, yang dimana Hindarto bersengketa melawan PT Kiki Wijaya Plastik dengan dimana Hindarto sebagai penggugat melawan PT Kiki Wijaya Plastik sebagai tergugat 1 dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai tergugat 2, yang dimana menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal pada 8 April 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April 2019 dengan register perkara nomor 4 garing PDT titik sus HKI garing merek garing 2019 garing PN Niaga SBY telah mengajukan gugatan HKI sebagai berikut: bahwa penggugat memproduksi tas dari plastik tas kresek di Kota Surabaya, bahwa penggugat memiliki sertifikat merek nomor pendaftaran 367904 tanggal pengajuan 15 Februari, etiket merek kilat dasar merah, kelas barang atau jasa, pembungkus serta lapis plastik untuk pembungkusan sampul surat, sampul dokumen, sampul kertas atau plastik untuk mengapa kantong sampah dari kertas atau plastik yang sampai tahun 2006 lalu diperpanjang masa berlakunya sampai tahun 2016. Kemudian perpanjangan waktu pendindungan merek terdaftar terhitung tanggal 15 Februari 2016 jangka waktu perlindungan selama 10 tahun. Sampai hari ini merek kilat dasar merah masih mendapat perlindungan hukum. Bahwa selain itu penggugat memiliki sertifikat merek dengan nomor tanggal permohonan 18 Agustus 2003 dikeluarkan di Jakarta 15 Oktober 2004, kelas atau barang jasa 6 tas dari plastik. Bahwa penggugat juga pemegang hak cipta dengan surat pendaftaran ciptaan seni logo bintang kilat nomor pendaftaran 014673 tanggal 16 September 1995, dan bahwa penggugat memiliki sertifikat merek dengan nomor pendaftaran 367903 tanggal pendaftaran 17 September 1996 dikeluarkan pada tanggal 20 September 1996, kelas jenis barang atau jasa, kertas pembungkusan lapisan tipis plastik untuk membungkus kertas lapis untuk pembungkusan sampul surat, sampul dokumen, sampul kertas dan plastik untuk menggempakan, merek kilat dasar kuning, lalu diperpanjang 10 tahun dengan sertifikat. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang ada pada tergugat 1, keberadaan sertifikat merek kilat untuk kelas barang 2022 atas nama PT Kiki Wijaya Plastik sebagai tergugat memiliki tanggal penerimaan tanggal 12 Oktober 1992 dan tanggal terbit sertifikat merek pada tanggal 19 September 1994. Pada saat itu berlaku untuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, di mana jangka waktu berlakunya sertifikat merek kilat tersebut adalah 10 tahun. Bahwa hal itu artinya secara yuridis keberadaan sertifikat merek kilat daftar nomor 311840 untuk kelas barang 22 atas nama PT Kiki Wijaya Plastik telah berakhir masa perlindungannya pada tanggal 12 Oktober 2002. Bahwa oleh karena itu maka jelas gugatan penggugat telah obscurable atau tidak jelas karena telah menjadikan objek gugatan berupa sertifikat merek kilat daftar nomor 311840 untuk kelas barang 22 atas nama PT Kiki Wijaya Plastik
yang telah habis masa berlakunya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan pembatalan pendaftaran merek dalam perkara. Dalam eksepsi, yang pertama mengabulkan eksepsi tergugat 1, yang kedua menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, yang pertama itu ada menolak gugatan penggugat untuk menyeluruhnya, yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, yang dimana menimbang bahwa terhadap gugatan kuasa penggugat tersebut di atas, kuasa tergugat 2 telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Mei 2019, yang dimana bahwa dengan demikian sudah terbukti ketidakcermatan penggugat dalam penyusunan gugatan yang mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur, sehingga dalam gugatan penggugat patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 tentang merek, salah satunya diantara untuk mendaftarkan merek itu harus dengan etikat baik. Jadi pemohon itu harus memiliki etikat baik. Apa itu etikat baik? Parameternya pemohon itu harus jujur, bahwa merek yang akan didaftarkan itu tidak melanggar merek orang lain. Kemudian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan tidak bermaksud untuk menyesatkan konsumen, mengelabui konsumen. Semua itu harus berdasarkan dari kejujuran. Yang dimana dalam pokok perkara menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan tertanggal 8 April 2019. Menimbang bahwa untuk menggunakan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing diberikan tanda bukti. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bertahannya, tergugat 1 telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda bukti. Yang dimana mengadili dalam eksepsi. Yang pertama menolak eksepsi tergugat 1 dan kedua untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Yang kedua mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaimana menyatakan tergugat 1 yang telah menggunakan, memakai atau memproduksi tas dari plastik dengan merek kilat, padahal tergugat tidak mempunyai hak untuk itu, maka perbuatan tergugat 1 dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hak atas merek kilat. Penggugat yang mengandung unsur tidak beretikat baik membatalkan sertifikat merek etiket merek kilat terdaftar nomor 311840. Menghukum tergugat 2 untuk tunduk dan menaati isi putusan ini. Mengabulkan tergugat 1 untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini sebesar Rp695.000. Putusan kelima, nomor 46/PDT-sus/merek/2016/PN Niaga Jakarta Pusat, yang dimana Eka Engineering SDN BD sebagai penggugat, PT Engineering Indonesia Karya suatu perusahaan di Indonesia, yang dimana sebagai tergugat. Dan pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia turut disebut juga sebagai tergugat. Bahwa perusahaan penggugat Eka Engineering SDN BHD adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2006 dan bergerak pada bidang usaha produksi mesin penggali amfibi. Dengan pusat pabrik-pabrik berada di Indonesia, negara Malaysia, penggugat menggunakan lahan seluas 300.000 kaki untuk proses produksi dan juga didukung oleh lebih dari 3 sekian tetap. Bahwa mesin pengeruk yang diproduksi oleh penggugat digunakan merek dagang EIK. Bahwa contoh menggunakan merek EIK memiliki digugat di dalam kegiatan perdagangan dapat dicermati dari berbagai informasi yang tersedia di internet penggugat. Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang merek, maka gugatan penggugat terhadap tergugat telah memenuhi persyaratan formal mengajukan terhadap pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Merek. Bahwa pada awal tahun 2016 penggugat berlangsung untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Setelah cukup lama menjaki pasar bangsa Indonesia, PT Engineering Indonesia tergugat sebagai pihak lokal di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa merek EIK tergugat memiliki persamaan pada keseluruhan atas pada pokoknya dalam hal berbentuk komposisi, kombinasi elemen, tampil, bunyi, dan ucapan pada merek.
pada merek milik tergugat. Yang dimana dalam perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan merek etik milik gugatan tersebut nomor pendaftaran EDM 00044739 memiliki persamaan pada pokok dengan merek etika milik penggugat. Dalam eksepsi bahwa berdasarkan perjanjian distribusi tertanggal 15 Oktober 2015 antara tergugat PT Engineering dengan penggugat EIK Engineering Insiden BHD dalam klausul perjanjian distribusi butir ketiga tentang periode masa berlaku perjanjian dimulai pada tanggal 15 Oktober 2019 berlaku selama 3 tahun, maka berakhir pada tanggal 15 Oktober 2015 bahwa dengan berakhirnya perjanjian tersebut segala hak dan kewajiban para pihak juga telah berakhir. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat secara hukum bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil penggugatannya dan tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahnya. Oleh karena itu, gugatan penggugat tidak beralasan hukum, untuk itu harus ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena pada dasarnya pihak penggugat sebagian pihak yang kalah, maka kepada pihak penggugat yang wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Memperhatikan pasal 68, pasal 69 dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, yang pertama adalah eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.116.000. Dengan demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016. Mungkin itu saja jawaban dari UAS HKI dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.